Putra sulung Presiden Joko Widodo belusukan belanja masalah serta menyerap aspirasi dengan mengunjungi dan berbincang dengan warga. Meski telah menjabat selama 3 tahun, namun Gibran mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, salah satunya penanganan rumah kumuh. Di Solo itu penanganan rumah kumuh memang masih banyak PR-nya, makanya kita banyak menggandeng pihak swasta. Ini ada pihak swasta, kalau kita nanti habis ini ke Mojo juga banyak melibatkan swasta. Ini memang jadi tanggung jawab bersama, di kolaborasi antara Pemkot, kita keluarin RTH, lalu dari swasta juga berhenti. Terdapat 4 lokasi belusukan yang didatangi Gibran, yakni di Kelurahan Timuran, Kelurahan Pajang, Kelurahan Joyosuran, dan Kelurahan Mojo. Warga berharap saat sudah dilantik menjadi Wapres, nantinya Gibran dapat amanah dalam menjalankan tugasnya. Hanya Mas Gibran istiqomah aja sama janji-janjinya itu aja. Yang Ibu inginkan apa tujuannya? Yang saya inginkan, apa yang dia katakan ya dilaksanakan. Sebelumnya Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo pada Rabu pagi. Ratusan aparatur sipil negara melepas Gibran dengan membawa sejumlah spanduk bertuliskan terima kasih dan kesan-kesan selama kepemimpinan Gibran. Usai menyerahkan surat pengunduran diri, Gibran Rakabuming Raka langsung berkemas membereskan ruang kerjanya di Balai Kota Solo. Nantinya, ruang kerja akan dipakai oleh wakilnya Teguh Prakosa yang secara otomatis menggantikan posisinya sebagai Wali Kota Solo. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya halo, selamat siang pemirsa. PKS resmi mendukung pasangan Hovifah Indar Parawansa dan Emil Dardak di Pilkada Jawa Timur. Dan di Jakarta sejumlah tokoh diprediksi bisa pengaruhi suara pemilih di Pilgub mendatang. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi terkini seputar pemilihan kepala daerah serentak sebagai panduan Anda dalam menentukan pilihan. Bersama saya, Reza Siregar, inilah Kawal Pilkada akan disampaikan, Anda tentukan. Ya, PDI Perjuangan membuka peluang untuk mengusung Basuki Cahayapurnama atau Ahok di Pilgub Jakarta. Namun majunya Ahok masih harus menunggu keputusan Megawati yang akan segera menggelar rapat bersama pengurus DPP PDI Perjuangan. Peluang Basuki Cahayapurnama atau Ahok untuk maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta semakin menguat. PDI Perjuangan selaku partai tepatnya bernaung pun mulai bersiap untuk ajukan kader sendiri dalam Pilgub Jakarta. Karena Pak Jakarta ini etalase dari negeri. Sorot mata tertuju ke Jakarta. Daya tariknya luar biasa. Maka Ahok menurut saya karena tingkat elektabilitasnya sangat mengejutkan, itu potensial bisa mengalahkan Anies. Namun, keputusan Ahok untuk maju dalam Pilkada Jakarta masih menunggu keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Rencananya Megawati akan segera mengumpulkan sejumlah pengurus DPP PDIP untuk rapat penentuan nasib Ahok. Namun, sejumlah pengamat menilai majunya Ahok akan kembali memunculkan isu SARA. PDI Perjuangan pun diprediksi tidak akan mengusung Ahok. Jadi suka senang tidak senang ketika keduanya maju gitu berhadap-hadapan, maka isu SARA itu akan muncul lagi. Masyarakat yang sudah adem gitu, yang sudah damai, aman gitu ya, lalu akan muncul lagi isu SARA itu. Oleh karena itu saya meyakini PDIP tidak akan mendorong Ahok. Selain Ahok, PDI Perjuangan juga telah menyiapkan sejumlah tokoh internal untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Salah satunya adalah Andika Perkasa. Bahkan PDI Perjuangan tidak menutup kemungkinan menduetkan Anies dengan Andika. Untuk mengusung calonnya, PDI Perjuangan tidak bisa maju sendiri lantaran saat ini PDI Perjuangan hanya memiliki 15 kursi. Sebagai informasi, partai politik harus memiliki paling sedikit 22 kursi di DPRD Jakarta untuk mengajukan calonnya.
Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, hari ini PKS resmi memberikan dukungannya kepada pasangan Hovifah Indar Parawansa dan Emil Dardak di Pilkada Jawa Timur. Kedatangan pasangan Hovifah Emil Dardak di kantor PKS disambut oleh Ketua Umum PKS Ahmad Syaiqo. Keduanya datang untuk menjemput rekomendasi dukungan dalam Pilgub Jawa Timur mendatang. PKS menilai pasangan petahana ini terbukti mumpuni dalam memimpin Jawa Timur. Alhamdulillah pada hari ini DPP PKS dapat menyerahkan secara langsung surat keputusan DPP Partai Keadilan Sejahtera atas dasar hasil rapat DPTP pada 4 Juli yang lalu. Hari ini sudah di-SK-kan dan sudah kita berikan secara langsung kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur, yaitu kepada Ibu Hajah Dr. Hovifah Indar Parawansa sebagai calon gubernur dan Mas Emil Dardak sebagai calon wakil gubernur Jawa Timur. Insya Allah pada Pilkada serentak 27 November yang akan datang. Kami menyampaikan terima kasih Pak Presiden PKS, juga tentu kami siap menjalankan mandat dan bekerja keras dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan semuanya memberikan penguatan pada keberseiringan kami untuk mendapatkan mandat dari masyarakat Jawa Timur berseiring ridho dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, kantongi rekomendasi 7 partai, duet Hovifah Emil Dardak semakin kokoh di Jawa Timur. PDI Perjuangan dan Nasdem bersiap untuk bentuk poros baru untuk lawan Hovifah. Peta politik Jawa Timur kemungkinan akan memunculkan 2 poros. Pasangan Hovifah Indar Parawansa Emil Dardak menjadi calon terkuat di Pilgub Jawa Timur. Saat ini keduanya telah mengantongi surat rekomendasi dari 8 partai, diantaranya Partai Perindo, P3, Demokrat, PAN, Gerindra, PSI, Golkar, dan PKS. Sementara PDI Perjuangan berencana akan mengajukan calon dari internal partai. Nama Tri Risma hari ini hingga Pramono Anung disebut-sebut akan maju menjadi lawan pasangan Hovifah Emil Dardak. Bahkan PDI Perjuangan berencana bekerja sama dengan Nasdem untuk mengusung pasangan sendiri. Saat ini pasangan Hovifah Emil Dardak telah mengantongi 62 kursi. Sementara bila PDI Perjuangan dan Nasdem bersatu akan mendapatkan 31 kursi. PKB hingga kini belum memastikan dukungannya dalam kontestasi pilkada. Namun PKB yang memiliki 27 kursi DPRD bisa mengajukan calonnya sendiri. Sebagai informasi, untuk mengajukan calon diperlukan minimal 20% kursi DPRD atau 24 kursi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024 mendatang semakin panas. PDIP menyatakan akan all out memenangkan calonnya untuk melawan Bobi Nasution. Sementara PKS saat ini juga belum menentukan akan bergabung ke koalisi manapun. PDI Perjuangan Sumatera Utara mengaku tidak gentar dan menyatakan akan all out untuk memenangkan calon yang direkomendasikan DPP PDI Perjuangan untuk pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024 mendatang. Sejauh ini nama Edi Rahmayadi, mantan Gubernur Sumatera Utara, dan Nixon Nababan, mantan Bupati Tapanuli Utara, masuk dalam radar pencalonan PDI Perjuangan untuk Pilkada Sumut 2024. Hingga saat ini, DPP PDI Perjuangan belum memutuskan siapa nama yang akan diusung oleh mereka untuk maju dalam Pilgub Sumut 2024. Namun, sejumlah upaya untuk memenangkan Pilgub Sumut 2024 terus dilakukan, salah satunya dengan membangun koalisi bersama PKS. Apa yang menjadi keputusan oleh DPP, tentu kami kader-kader di bawah ini all out, artinya tegak lurus. Kita berjuang sampai menang, ya. Kami tidak memungkinkan kalah. Kalau sudah ditentukan siapa calon yang diusung oleh PDI Perjuangan. Memang kebetulan PDI Perjuangan tahun 2024 ini
bisa berlayar sendiri, bisa mengusung sendiri calonnya. Karena kita dapat 21 kursi, salah satu kursi dengan Golkar. Jadi ya mudah-mudahan, kalau sekarang ini kan belum ada keputusan siapa yang diusung oleh PDI Perjuangan, siapa yang diusung oleh PKS. Sementara itu, Wali Kota Medan Bobi Nasution sejauh ini sudah diusung oleh 6 partai politik, yakni Gerindra, Golkar, PAN, Nasdem, Demokrat, dan yang terbaru PKB untuk maju dalam Pilgub Sumatera Utara 2024. Surat dukungan oleh PKB disampaikan langsung oleh Jazilul Fawait, Wakil Ketua Umum PKB. Namun dalam surat dukungan tidak disertakan nama pendamping Bobi Nasution karena masih menunggu keputusan partai-partai pendukung lainnya. Artinya dalam SK itu memberikan keputusan dan menetapkan Mas Muhammad Bobi Afif Nasution sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Tapi wakilnya belum. Wakilnya belum, dan juga nanti akan diputuskan bersama partai-partai koalisi yang akan mengusung Mas Bobi. Sementara itu, DPW PKS Sumut menyatakan hingga saat ini belum memutuskan nama yang akan diusung dalam Pilgub Sumut 2024. Menanggapi isu yang menyatakan bahwa PKS akan mendukung Bobi Nasution, Ketua Bapilu PKS Sumut, Wasis Waseso, menyatakan jika informasi tersebut tidak benar. Kami juga melakukan konfirmasi lah ya. Jadi selain belum dapat secara resmi datang kepada kita berupa surat atau pemberitahuan, kami konfirmasi ke pihak DPP juga masih belum ada jawaban yang jelas ya. Jadi kita belum bisa mengkonfirmasi bahwa pernyataan itu sudah benar gitu. Diketahui DPW PKS Sumut sudah menerima 2 nama bakal calon gubernur Sumut, yakni Bobi Nasution dan Edi Rahmayadi. Tim iNews melaporkan. Ya, Partai Perindo kembali memberikan dukungan dan rekomendasi untuk 42 bakal calon kepala daerah dan bakal calon wakil kepala daerah jelang Pilkada serentak 2024. 13 bakal calon kepala daerah dan bakal calon wakil kepala daerah tersebut diantaranya adalah kader Partai Perindo. Ketua Harian Nasional Partai Perindo Angela Tanu Sudibyo secara resmi menyerahkan surat rekomendasi kepada bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pilkada serentak 2024. Disaksikan langsung Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo, rekomendasi diberikan kepada 42 bakal cakada, di mana 3 pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan sisanya di kabupaten kota. Dari 42 bakal calon ini, 13 diantaranya adalah kader Partai Perindo. Sekali kita mengusung dan mendukung calon kepala daerah, kita harus ingat konsekuensi. Ya, jadi bukan hanya ikatan itu ada di awal, tapi kita harus mengawal sampai betul-betul calon-calon yang kita dukung dan usung ini bisa duduk memenangkan pilkada nanti. Kami dengan bangga mendukung 13 kader kami akan berjuang kali ini. Salah satunya adalah dari NTB sebagai Gubernur Bu Rohmi. Jadi tentunya kami sangat bangga pada hari ini bisa mendeklarasikan dukungan kami. Kader Partai Perindo Siti Rohmi Jalilah menjadi salah satu calon kepala daerah yang mendapat rekomendasi dan dukungan Partai Perindo untuk maju menjadi Gubernur Nusa Tenggara Barat pada Pilkada 2024 mendatang. Siti Rohmi membawa sejumlah program unggulan untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat. Kita ingin angka harapan hidup di NTB itu tinggi tentunya ya, kesehatan masyarakat bagus. Kemudian juga kita ingin tidak ada masyarakat NTB yang susah bersekolah. Dukungan dan rekomendasi pada Pilkada serentak ini menjadi komitmen Partai Perindo untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Ya, sejumlah tokoh Indonesia diprediksi akan mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihan mereka. Siapakah tokoh-tokoh tersebut? Informasinya usai jeda.
Ya, sejumlah tokoh Indonesia diprediksi akan mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihannya. Anies Baswedan, Ridwan Kamil, hingga Basuki Cahayapurnama atau Ahok diprediksi akan maju dalam Pilkada Jakarta. Kontestasi politik dalam Pilgub Jakarta tak lepas dari pengaruh tokoh nasional. Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan diprediksi berpengaruh cukup besar dalam perolehan suara di Pilkada Jakarta mendatang. Selain Prabowo, Presiden Joko Widodo juga cukup mempengaruhi opini masyarakat dalam menentukan pilihan di Pilkada Jakarta. Sejumlah nama besar diprediksi akan bersaing dalam Pilkada Jakarta. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan masih menjadi tokoh favorit. Hingga kini, Anies telah mendapatkan dukungan dari PKS dan Nasdem. Sementara PKB meski telah putuskan mengusung Anies, namun masih menunggu kepastian bahwa cawagup yang akan maju menemani Anies. PDI Perjuangan hingga kini masih belum memutuskan sosok yang akan didukungnya. Namun, nama Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Andika Perkasa menjadi calon kuat yang akan maju dalam Pilkada Jakarta. PDI Perjuangan juga membuka peluang duet Anies-Andika. Ya, sejumlah tokoh ternama diprediksi akan bersaing di Pilkada Jakarta mendatang. Namun ketokohan mereka bukan satu-satunya faktor pendongkrak elektabilitas. Sosok pendukung calon pun bisa mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihan. Dan berikut hasil survei Litbang Kompas yang merangkum sejumlah tokoh besar berpengaruh dalam Pilkada Jakarta 2024. Kita lihat yang pertama, pemirsa. Menduduki peringkat pertama ada Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Indonesia saat ini, Prabowo Subianto dengan 66,5%. Kemudian disusul di peringkat kedua ada nama Basuki Cahayapurnama, kader PD Perjuangan atau Ahok, di 65%, di mana Ahok dulu sempat menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan posisi Jokowi yang saat itu naik menjadi Presiden Republik Indonesia. Kemudian di peringkat ketiga kita lihat ada nama Anies Baswedan, di mana Anies juga sempat menjabat sebagai Gubernur Jakarta pada tahun 2017 hingga 2022, dan pada Pilpres kemarin Anies juga ikut berkompetisi berpasangan dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin dan menempati peringkat kedua. Kita lihat survei berikutnya. Pemirsa, nama berikutnya tokoh yang berpengaruh dalam Pilkada Jakarta. Di peringkat keempat ada nama Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia saat ini, yang dahulu juga sempat menjadi Gubernur Jakarta berpasangan dengan Ahok di angka 61%. Kemudian yang kelima, yang terakhir ada nama Megawati Soekarno Putri dengan angka 43%. Megawati memang diketahui memiliki peran penting ataupun memiliki ketokohan yang sangat tinggi karena memang saat ini Megawati masih menjabat sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan. Kita lihat berikutnya, pemirsa. Ya, Pilkada serentak 2024 ini semakin memanas dan kandidat kepala daerah di sejumlah wilayah mulai mendeklarasikan diri. Informasinya usai jeda, tetaplah di Kawal Pilkada. Ya, pemilihan kepala daerah di sejumlah daerah semakin memanas. Di Cilegon, Jawa Barat, pasangan Isra Miraj dan Nuratul Uyun resmi mendeklarasikan diri maju dalam kontestasi Bursa Pilkada Cilegon 2024. Sementara itu, mantan Wakil Wali Kota Salatiga 2 periode Muhammad Haris maju sebagai bakal calon Wali Kota Salatiga, Jawa Tengah. Dan informasi tadi sekaligus menutup Kawal Pilkada hari ini. Saya Reza Siregar dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Kawal Pilkada kami sampaikan, Anda tentukan. Terima kasih, sampai jumpa. Yep.
Pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Cilegon, Isra Miraj dan Nuratul Uyun, resmi maju dalam bursa pemilihan kepala daerah Cilegon 2024. Deklarasi dilakukan usai mendapat dukungan dari Partai Nasdem dan PKS. Pasangan ini nantinya akan bertemu rival mereka di pilkada, yaitu pasangan petahana Heldi Agustian dan Alawi Mahmud. Umum, saya sudah pamit dan kemarin saya pamit ke Ketua DPD 1 Provinsi, izin pamit dengan beliau dan menyatakan beliau Pak Isra tidak salah ambil keputusan itu, dan insya Allah kecuali di DPD 2 Kota Cilegon memang saya belum pamit, saya belum pamitan, mungkin saatnya nanti akan berpamitan. Sementara itu, setelah sempat menolak, mantan wakil wali kota Salatiga 2 periode, Muhammad Haris, akhirnya mendeklarasikan diri sebagai bakal calon wali kota Salatiga.